Pelajaran 4. Berapa lama untuk mengobati dan seberapa sering? Adalah suatu kesalahan untuk menganggap bahwa nilai suatu pengobatan terletak pada lamanya waktu Anda memikirkannya. Faktanya, Anda bekerja dalam elemen yang tak lekang oleh waktu. Dalam pikiran, apapun yang diketahui harus segera diketahui atau tidak sama sekali. Yang harus Anda lakukan adalah mendaftar di sana. Kemampuan Anda untuk melakukannya dengan cepat akan bergantung pada kesadaran Anda. Penggunaan penegasan, penyangkalan, perawatan, realisasi, bacaan, argumen, dan sebagainya bukan untuk kepentingan pasien tetapi untuk kepentingan Anda sendiri. Anda harus mengikuti jalan yang akan membawa iman Anda ke titik di mana Anda tahu di dalam hati bahwa kata yang Anda ucapkan akan menyembuhkan. Ini adalah pengalaman dari semua penyembuh bahwa kesadaran kita lebih tinggi pada suatu saat daripada saat lainnya. Pada saat-saat mulia kita mengucapkan kata dan pasien segera sembuh, jika mau menerima. Di lain waktu mungkin diperlukan pemikiran dan argumen yang diterapkan dengan cermat untuk membawa iman kita ke intensitas yang diperlukan untuk mendaftar di pikiran kreatif. Mengenai seberapa sering kita harus membawa pasien ke dalam kesunyian, itu juga masalah kondisi. Jika dia tidak siap menerima, kita harus terus bergerak maju dalam kekacauan dan kegelapan. Kita harus memperlakukan sampai celah diamankan, sementara kita tidak memperlakukan apapun tetapi mereka yang menginginkan bantuan, namun prasangka ras, formalisme agama, dan hal-hal semacam itu dapat menghalangi pasien untuk menerima dengan mudah. Dia mungkin seperti tokoh perjanjian baru yang berseru, "Tuhan, aku percaya, tolonglah engkau yang tidak percaya." Oleh karena itu, objek pengobatan berulang adalah untuk memastikan bahwa kita telah membuat realisasi penuh dalam kesadaran. Lagi-lagi pemikiran sebagian orang mudah diubah, mereka bimbang dan menerima saran yang bertentangan. Saya memiliki pasien yang tidak dapat mempertahankan ide lebih dari 1 atau 2 hari sekaligus. Dalam kasus seperti itu saya merasa perlu untuk memberi mereka petunjuk dan perawatan setiap hari sampai benih iman memiliki waktu untuk mengakar. Jangan berkecil hati pada kegagalan yang tampak, Anda tidak tahu kapan itu bisa berubah menjadi kemenangan yang cemerlang. Selama pasien bergantung pada Anda, lanjutkan setiap hari menegaskan kebenaran keberadaan dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Pelajaran 5. Kasus apa yang harus diobati? Betapa tidak memadainya kata-kata. Kami tidak mengobati apapun, kami tidak memanipulasi penyakit, tubuh, pikiran pasien kami, milik kami, atau pikiran kreatif. Kami hanya menyadari kebenaran keberadaan dan itu bekerja untuk kami. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Tidak ada penyakit dalam jiwa. Apa yang disebut penyakit organik tidak lebih nyata daripada fungsional, fungsional tidak memiliki realitas lebih dari yang kita berikan. Penyakit ada dalam pikiran dan disembuhkan dengan perubahan pikiran. Beberapa pemikiran tentang penyakit tampaknya berakar lebih kuat di benak pasien daripada yang lain, tetapi ingatlah bahwa semua kekuatan yang ada harus diterapkan pada setiap kasus dan Anda akan menemukan satu jenis penyakit dapat disembuhkan seperti yang lainnya. Kami telah mengetahui terlalu banyak kasus yang disebut penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang penyakitnya melebur menjadi ketiadaan, sehingga keliru dalam kesimpulan kami bahwa dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Dia yang mengklaim sebaliknya tidak mengetahui prinsip yang kami gunakan untuk bekerja. Tuhan adalah penyembuh, kebenaran adalah senjatanya, dan senjata itu diberikan untuk kita gunakan. Jangan ragu untuk menangani kasus apapun yang dapat meningkatkan kesadaran Anda. Pada saat yang sama, ketika Anda mengambil kasus, pastikan bahwa Anda merasakan ketinggian yang cukup di dalam diri Anda kesadaran. Jika, setelah meditasi, Anda merasa tidak memiliki kepercayaan diri yang diperlukan, jangan ragu untuk menyerahkan kasus tersebut kepada penyembuh lain. Ini lebih dari ketidakjujuran mental untuk menerima sebagai pasien yang Anda rasa tidak dapat Anda sembuhkan. Misalkan kasusnya buta total, atau tuli, atau anggota tubuh yang patah, apakah kamu pikir kamu akan dapat menyembuhkannya? Jika demikian, lanjutkan. Itu sudah dilakukan, itu bisa dilakukan. Tetapi jika Anda tahu bahwa kesadaran Anda tidak akan naik ke titik ini, maka singkirkan masalahnya. Jujurlah dengan diri sendiri dan orang lain. Hindari bahaya kepalsuan. Jangan membawa keburukan gerakan besar ini dengan bergabung dengan pasukan pengumpul pajak belaka. Anda berada dalam pekerjaan ini hanya untuk satu tujuan besar, untuk menyembuhkan. Bisnis Anda bukan mengobati pasien, tapi menyembuhkan mereka. Pada saat yang sama jangan meremehkan kesadaran Anda.
Jika Anda merasa bahwa dengan Tuhan segala sesuatu mungkin dan Anda memiliki cukup iman untuk melihat pasien ini dengan baik atau sejahtera, maka lanjutkan, karena Anda tidak bisa gagal. Tuhan akan menambahkan kepada Anda, plus universal. Berilah, dan kamu akan diberi, takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang tumpah keluar akan diberikan ke dalam dadamu. Apapun yang dapat Anda bayangkan tentang diri Anda sebagai memiliki atau melakukan, Anda dapat melakukannya. Jangan takut, semua kesalahan akan menghasilkan kebenaran.